Bagaimana jika perjalanan lintas waktu sudah ditemukan? Apakah kita akan mencoba mengkoreksi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu? Atau kita tergelitik untuk mencoba mengintip masa depan kita? Memang film bertema perjalanan lintas waktu akan selalu menarik untuk dilihat. Setidaknya karena mimpi besar umat manusia mengendalikan waktu belum tercapai di dunia nyata, maka kita mewujudkan mimpi itu ke sebuah film. Tentu dengan segala fantasinya. The Adam Project adalah salah satunya. Dengan dibidangi pemeran Deadpool yang super cerewet dan tengil, film ini dari awal sudah mengenakan dirinya sebagai film action komedi yang berurusan dengan lintas waktu, tapi tidak memerlukan penjelasan jelimet yang buat mikir. Film ini penuh energi, ringan, dan mengandung pesan moral yang patut kita renungkan. Film dibuka di tahun 2050, di mana seorang pilot bernama Adam Reed dengan wajah panik sedang berusaha untuk kabur dari kejaran pesawat musuhnya. Walaupun pesawat Adam beberapa kali ditembak, dia berhasil membuka portal waktu dan menghilang ke dalamnya. Tahun 2022, Adam yang berumur 12 tahun dikejar-kejar oleh temannya yang suka membulinya. Mereka memukul Adam karena dinilai terlalu banyak omong. Adam akhirnya diskors oleh pihak sekolah dan ibunya Ellie datang untuk bicara dengan kepala sekolah. Adam tinggal dengan ibunya setelah kehilangan ayahnya, Louis, yang meninggal karena kecelakaan mobil. Suatu malam, Ellie pergi untuk makan malam bersama temannya. Adam berkomentar mengejek dan tampak tidak mendukung sikap ibunya. Date now? Thanks. Adam, I'm sorry. We should have spoken about this. I don't... Setelah ditinggal ibunya pergi, Hawking, anjing peliharaan Adam, lari keluar rumah. Adam mengejarnya sampai hutan dan menemukan banyak pohon yang terbakar dan abu yang turun dari langit. Merasa ada yang tidak beres, Adam lari kembali menuju rumah dan menemukan Adam dewasa sedang duduk di gudang dengan luka tembak di perutnya. Ketika Adam kecil mengatakan bahwa saat ini adalah tahun 2022, Adam dewasa sadar dia telah membuat kesalahan. Setelah mengobati lukanya di dalam rumah, Adam kecil baru sadar kalau dia sedang berbicara pada dirinya sendiri yang sudah dewasa. That's classified, but yes. Adam dewasa kemudian memperlihatkan pesawatnya kepada Adam kecil yang hanya bisa diaktifkan dengan DNA-nya sendiri. Adam dengan terpaksa melibatkan dirinya yang masih kecil untuk memperbaiki pesawatnya dan berkata bahwa dia sedang mencari istrinya yang diduga dibunuh saat menjalankan misinya ke tahun 2018. Adam dikejar oleh Maya Sorian, pemimpin dunia masa depan, dan tangan kanannya Letnan Christos. Mereka mencoba menangkap Adam dan mengembalikannya ke tahun 2050. Mereka diselamatkan oleh istri Adam, Laura, yang ternyata lolos dari usaha pembunuhan dan terjebak di masa lalu. Laura menyuruh Adam untuk kembali ke tahun 2018 untuk menghancurkan mesin waktu yang diciptakan ayah Adam, Louis, agar semuanya kembali tertata dan menyelamatkan masa depan. Sorian menyerang mereka dan Laura mengorbankan dirinya agar Adam bisa lolos. Dikejar oleh Sorian dan hanya tersisa energi untuk satu lompatan waktu, Adam dan dirinya yang masih kecil kembali ke tahun 2018. Sean Levy, sutradara satu ini dikenal bisa meramu film yang laris di pasaran namun dengan tetap menjaga kualitasnya supaya tidak terlihat murahan. Coba lihat film-film sebelumnya seperti trilogi Night at the Museum, Real Steel, Stranger Things, dan yang terakhir adalah Free Guy, film laris manis yang juga berkolaborasi dengan Ryan Reynolds. Kali ini dengan di backup oleh Netflix, Sean Levy mencoba lagi bekerja sama dengan Ryan Reynolds, membuat film keluarga bergenre sci-fi yang full action dan tentu saja dengan selipan komedi di mana-mana. Tanpa basa-basi, film ini langsung menampilkan semua tokoh cerita dan peran mereka masing-masing. Plot cerita bergulir dengan cepat, membuat kita betah duduk dan menonton. Sean Levy tampaknya berusaha membuat film sci-fi khas Steven Spielberg yang bisa ditonton semua umur. Tentu yang saya maksud adalah E.T. yang fenomenal itu. Terlihat dari cara Levy memasukkan drama keluarga yang hangat dan menyentuh. The Adam Project juga mengingatkan saya pada film Back to the Future yang tayang pada tahun 1985. Jalan ceritanya hampir mirip, tapi The Adam Project menampilkan lebih banyak elemen CGI yang membuat lebih modern. Para milenial besar dengan
mengagumi sinias tersebut. Tidak heran kita akan sangat menikmati film ini. Dan Netflix sebagai sebuah industri hiburan raksasa tampaknya mencoba menangkap keresahan-keresahan milenial dengan film-filmnya. Karena milenial itu adalah orang yang berumur antara 25 sampai 40 tahun yang sudah atau sedang berpikir untuk memulai sebuah keluarga. The Adam Project terasa akan sangat relate karena banyak menampilkan referensi parenting dan momen haru keluarga yang menyentuh. Dari sini kita bisa melihat bagaimana industri hiburan meriset konsumennya untuk membuat produk yang laris di pasaran. What do you say, kid? Your call. Kembali ke film, dengan adegan fighting yang apik, film ini langsung membuat saya tertarik untuk menontonnya sampai habis. Apalagi acting Ryan Reynolds yang tak bisa diam dan dialog khasnya yang satir. Ya seperti film-film doi pada umumnya. It bears repeating. Don't touch my stuff. Is this a lightsaber? No, it's not a light. Oh my god! Saya paham itu adalah ciri khas Ryan, tapi jadinya tidak ada kejutan saat menonton film-filmnya. Hollywood sepertinya tak mau ambil resiko dengan memberi Ryan peran-peran yang menantang. Dan memang berhasil. Saat pertama tayang di Netflix, tercatat sudah mencapai 93,4 juta jam tayang, mengalahkan rekor film Gal Gadot, Red Notice, dan Don't Look Up yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Tampaknya Ryan Reynolds dengan gaya khasnya masih menjadi nama penting dan jaminan mutu film yang laris manis di pasaran, terlepas dari kualitasnya. Yang membuat saya kecewa dengan film ini adalah babak penyelesaian yang kurang dramatis. Dengan premis cerita yang menjanjikan dari awal, Levi seperti sengaja mengulur-ngulur waktu dengan adegan-adegan yang sebenarnya tidak perlu. Dan entah bagaimana rasanya resolusi konflik terlalu sederhana, terlalu mudah diselesaikan. Dan begitu film ini selesai, saya tidak yakin bakal menontonnya untuk kedua kalinya. Bagi saya film ini kurang berkesan, terlepas saya sangat menikmati film ini. Tapi terlepas dari semua itu, saya merekomendasikan untuk tonton film ini. Dengan tempo cepat, The Adam Project adalah film ringan yang bisa ditonton sambil santai bersama keluarga, dengan banyak momen yang menyentuh. Jangan lupa siapkan tisu.